Saya dari elit Indonesia yang teruskan saja kiblatnya ke barat. Saya dari elit Indonesia yang teruskan saja kiblatnya ke barat. Kalian pasti ingat video pengakuan Prabowo yang ini kan? Nah, pengakuan Prabowo yang ini nih, yang menjadi salah satu alasan kenapa saya tidak pernah memilih Prabowo. Kenapa saya tidak pernah memilih Prabowo? Karena dari pengakuan ini saya bisa menilai bahwa kalau seandainya nanti Prabowo menang pemilu, jadi presiden, dilantik, apapun keputusan Prabowo, apapun keputusan yang diambil Prabowo selaku presiden, hanya akan menguntungkan Barat alias Amerika. Akan merugikan negaranya sendiri alias Indonesia. Dan sekarang terbukti, ketika Donald Trump memberlakukan sanksi tarif impor kepada Indonesia sebesar 32%, Prabowo selaku presiden langsung negosiasi. Hasil dari negosiasi turun menjadi 19%. Tapi 19% itu dibayar mahal oleh Indonesia, bukan gratis ya, lewat perjanjian dagang antara Amerika dan Indonesia. Bunyi-bunyi dari perjanjian dagang itu adalah, yang pertama, Indonesia harus mengimpor Boeing dari Amerika sebesar 200 triliun lah ya. Harus mengimpor BBM dari Amerika sebesar 252 triliun. Harus mengimpor hasil pertanian Amerika sebesar 73 triliun. Dan harus mentransfer data Indonesia, data rakyat Indonesia ke Amerika. Plot twistnya sekarang nih ya, ketika Indonesia sudah menandatangani perjanjian dagang yang notabene merugikan Indonesia, Mahkamah Agung Amerika malah memutuskan membatalkan semua sanksi tarif impor yang diberlakukan oleh Trump dan hanya menetapkan tarif impor sebesar 10%. Bayangkan aja betapa tololnya orang yang bernegosiasi dengan Amerika pada saat itu. Itu baru boncos yang pertama ya. Boncos yang pertama aja Indonesia rugi 650 triliun lebih lah ya. Plus data rakyat Indonesia ditransfer ke Amerika. Nah, boncos yang kedua adalah ketika Prabowo memutuskan untuk gabung ke BOP, Board of Peace, yang katanya untuk Gaza rela bayar 17 triliun, itu pun Palestina yang katanya diperjuangkan malah tidak diajak masuk. Yang masuk adalah pelaku genosida itu sendiri, yaitu Israel. Dan yang paling saya anggap miris dan memalukan adalah ketika foto bersama jajaran petinggi negara yang gabung BOP, Prabowo, Presiden Indonesia, malah diletakkan di paling pinggir. Ya, Prabowo, Presiden Indonesia, berasa sambal di pecel lele di paling pinggir. Dan diletakkan di tengah hanya untuk sekedar map. Bayangkan, Presiden Republik Indonesia ketika foto diletakkan di paling pinggir, dipanggil ke tengah hanya untuk sekedar memegang map. Bayangkan betapa memalukannya itu. Ketika pemimpin-pemimpin negara yang bergabung BOP jelas-jelas mempermalukan Presiden Republik Indonesia, jujur aja, sekarang saya sedang menunggu pendukung-pendukung Prabowo untuk menangisi Prabowo. Seperti mereka menangisi Prabowo ketika kalah debat di pemilu 2024 kemarin. Kemana pendukung Prabowo sekarang? Kok mereka diam aja, nggak ada yang menangis? Apakah ini tidak lebih menyakitkan seperti ketika kalah debat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum memasuki berita pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk komen dan juga untuk dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel kami. Baik, langsung saja masuk ke dalam berita pada kesempatan kali ini. Seluruh pemerintah di negara manapun di dunia ini, kalau punya jiwa yang merdeka dan kesadaran digital yang paling minimum saja, pasti tidak akan pernah terbesit sedikit pun untuk menyerahkan data pribadi warga negaranya demi alasan apapun, apalagi hanya karena sebuah kesepakatan perdagangan. Ajaibnya, kini pemerintah Indonesia demi beraliansi politik dengan negara adidaya yang namanya Amerika Serikat malah memberikan seluruh data pribadi rakyatnya kepada mereka. Ini sama saja dengan menggelar karpet merah untuk penjajahan digital. Dan sebuah penjajahan digital di era digitalisasi saat ini sejatinya adalah penjajahan di dunia nyata, karena lebih dari separuh kehidupan kita telah ditransformasi ke dalam dunia digital. Pemerintah tidak hanya gagal di dalam bernegosiasi, tapi juga telah gagal melindungi rakyatnya. Dengan menyerahkan data kepada Amerika Serikat yang syarat dengan kepentingan neo-imperialis, sama saja seperti kita menyerahkan diri dalam keadaan telanjang bulat. Dengan data pribadi kita, Amerika Serikat akan tahu apa saja tentang kita. Bahkan mereka menjadi lebih tahu seluk-beluk diri kita daripada kita sendiri.
Karena tahu semua tentang kita, mereka bisa melakukan apa saja kepada kita. Kita akan menjadi komoditas ekonomi dan kelinci berbagai macam percobaan yang dibuat seperti mainan. Kemajuan AI akan memperburuk skenario terburuk yang mungkin terjadi. Propagasi dampak negatif dari dikuasainya data pribadi kita akan menandai tahap demi tahap gejala pelemahan kita sebagai bangsa yang kini merdeka menjadi kurang merdeka dan pada akhirnya menjadi bangsa yang tidak merdeka. Di saat negara-negara di dunia berpacu untuk menjadi nomor satu dengan mengembangkan digitalisasi dan AI, kita malah menjatuhkan diri dengan menjual data pribadi. Saya pikir seluruh rakyat Indonesia pasti akan menolak rencana ini dan pilihan bagi pemerintah Indonesia saat ini hanyalah tinggal satu, yaitu membatalkan rencana kesepakatan tersebut. Terus terang kami merasa terhina, pemimpin kami nyempil di pinggir, sok sibuk, sok yes, akhirnya difoto paling pinggir, datang bawa nama Indonesia, tapi keputusan gak pernah nanya ke rakyat. Waktu kampanye minta suara, waktu menang ambil keputusan sendiri. Kirim pasukan, siapa yang siap menanggung peti mati, kami tidak marah, kami mencatat keputusan besar tanpa tanya rakyat, janji kedaulatan, praktiknya ikut arus, bicara perdamaian, tapi lupa transparansi, minta suara saat pemilu, tutup suara saat berkuasa. Negara ini bukan milik pejabat, mandat bukan cek kosong. Kalau melangkah jauh, jelaskan arahnya. Kalau membawa nama bangsa, libatkan bangsanya. Karena yang paling berbahaya bukan pemimpin yang keliru, tapi rakyat yang dibiasakan untuk diam. Udah gitu aja hidup Prabowo, hidup melempem. Negara mana yang presidennya jadi office boy dadakan, disuruh pegang pulpen dan map, senyum cengar-cengir, tatapan kosong. Kayak murid baru nunggu disuruh guru piket, bikin malu rakyat saja. Datang jauh-jauh bawa nama 280 juta orang. Sampai sana jadi office boy. Di dalam negeri gaya gagah, pidato lantang, tepuk dada, bilang kuat, bilang berdaulat, rakyat disuruh bangga. Bangga apanya? Bangga lihat office boy. Kalau mentalnya memang macan, nggak ada yang berani nyuruh-nyuruh. Di sini suka gebrak meja, teriak antek asing. Di sana semaput, sudahlah Pak, jujur kami keki, malu, minder dan mules. Diem aja, nggak usah keluar negeri lagi. Khawatir nanti dijadikan ART. Udah gitu aja hidup Prabowo, hidup martabat rakyat. Stop. Prabowo dan Trump itu sebenarnya kembar, cuman beda negara aja. Mereka berdua punya pola yang mirip banget. Dua-duanya jual citra pemimpin kuat, suka ngomong blak-blakan, sok nasionalis, dan sok anti-elit. Makanya para pendukungnya fanatik. Tapi di saat yang sama, dua-duanya juga dibenci keras, karena mereka selalu bermain hitam putih. Kalau lo dukung, mereka pahlawan. Kalau lo kritik, lo dianggap musuh. Hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Dan yang bikin makin ngeri, sekarang politik itu bukan soal kebijakan doang, tapi soal viralitas. Pujian sama hujatan sama-sama ngasih bensin buat mereka. Algoritma nggak peduli lo suka atau muak, yang penting lo bereaksi. Contoh paling telanjang, Board of Peace. Katanya forum perdamaian, katanya bela Palestina. Tapi Palestina nggak diajak, Israel malah ikut. Ini peace atau branding? Gue udah bedah lengkap di video panjang. Lo harus nonton biar paham persamaan Prabowo dan Trump, plus kenapa pola ini bikin masyarakat kepecah. Lah emangnya lo siapa? Pengalaman nol, rekam jejak kabur, kerjaan lo apa? Berdiri, melotot. Au kami takut bijinya keluar, pegang map bedak tebal 1 senti. Kalau cuma jadi pajangan di rapat, itu bukan penghinaan buat lo, itu penghinaan buat rakyat yang bayar pajak. Anak STM juga bisa berdiri tegak sambil pegang kertas. Bedanya, mereka nggak digaji ratusan juta dari uang publik. Yang bikin rakyat marah bukan soal lo nggak kebagian mic. Yang bikin rakyat marah adalah kenapa orang tanpa kapasitas bisa kebagian kursi.
Di luar sana orang berebut kerja, lulusan sarjana kirim CV kemana-mana, UMKM megap-megap, petani diperas tengkulak. Tiap hari rakyat pusing cari duit buat gaji lo, sementara kerjaan lo cuma melotot doang. Jabatan publik itu bukan tempat magang, bukan tempat coba-coba, bukan tempat belajar percaya diri. Kalau kontribusi lo nggak terasa, maka yang pantas tersinggung bukan lo, tapi rakyat yang membiayai lo. Negara ini butuh pekerja, bukan figuran kekuasaan. Udah gitu aja hidup Prabowo, hidup bedak tebal.